Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, kita memasuki ibadah pada hari Minggu 1 Oktober 2023 dengan judul Keluarga yang Meneladani Kristus. Mari kita masuki ibadah dan bersama-sama memuji Tuhan. Mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, katanya megah. Pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta kita. Saudara-saudara, mari ibadah pada saat ini, pada pembukaan bulan keluarga, mari kita menyambut dan memuji nama Tuhan dengan melantunkan lagu. Mari kita menyanyi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita memasuki doa, kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah apa yang menjadi sabda-Mu supaya tertanam dan kami dengar dengan baik. Kami memohon tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Filipi 2 ayat 1 sampai 13, demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu serati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, jika ada pertanyaan, keluarga mana di antara kita yang tidak pernah berkonflik? Kita semua pasti pernah mengalaminya. Mengapa? Karena setiap keluarga pasti mempunyai perbedaan, dan perbedaan pasti terjadi. Walaupun dilahirkan dari orang tua yang sama, ayah ibu yang sama, anak-anak pun pasti memiliki perbedaan. Oleh karena itu, mari kita hayati bahwa perbedaan itu bukan dipertentangkan, tapi sebagai karunia Tuhan. Namun sayangnya, justru karena perbedaan sering menciptakan konflik. Nah, konflik sebenarnya pada dirinya sendiri menyakitkan, apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, entah itu pasangan, entah itu orang tua, entah itu dilakukan oleh anak, saudara-saudara, dan sebagainya. Saudara, ada kisah seorang anak yang waktu SMP pernah ditegur keras oleh ibunya. Ibunya menyebut bahwa sang anak tadi adalah si troublemaker. Perkataan sang ibu ini membekas sekali bagi diri anak itu hingga dewasa. Kepada ibunya, ia selalu menyebut diri sebagai anak sang troublemaker. Ibunya sudah berulang kali meminta maaf, namun luka itu tak juga hilang. Nah, inilah saudara, salah satu contoh betapa luka dari orang yang dekat dengan kita sering sulit sekali untuk dihapuskan. Saudara-saudara, pada saat ini kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus waktu itu sadar betul bahwa anggota jemaat hidup dalam keberagaman. Perbedaan yang ada, jika tidak dikelola dengan baik, pasti menghasilkan perpecahan. Hidup bersama dalam suatu kelompok atau komunitas pasti menyebabkan dan
sifat tertentu. Justru karena itu, setiap anggota kelompok, keluarga, atau komunitas perlu punya figur pemersatu. Nah, siapakah dia? Bukan tokoh yang menjadi prioritas jemaat Filipi, bukan sponsor utama kegiatan, dan juga bukan pula dalam diri tokoh yang dianggap bijaksana. Justru figur pemersatu itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya sebelum semuanya berjalan memburuk, Rasul Paulus memberikan cara atau contoh bagaimana hidup dalam keberbedaan. Rasul Paulus menasihati, hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita pikir dan kita renungkan, sebenarnya apa sumber potensi konflik di antara kita? Nah, dalam Alkitab saat ini memang tidak tertulis, tidak dijelaskan melalui teks atau tulisan. Namun jika kita membandingkan bagaimana jemaat Filipi dengan jemaat Korintus waktu itu, maka ada dugaan bahwa banyak anggota persekutuan yang merasa bangga menjadi bagian dari kelompok atau tokoh-tokoh yang paling dikaguminya. Dalam bahasa surat Korintus disebut ada mendaku sebagai golongan Paulus, golongan Apolos, Kefas, bahkan Kristus. Masing-masing kelompok tersebut tentu merasa diri yang paling baik dan paling benar. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah sumber nasihat, sumber penghiburan, sumber kasih, sumber persekutuan, dan sumber kemurahan. Artinya apa? Artinya tidak ada golongan apapun, sebab semua bersumber dari Sang Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, jadi kalau mau kita telusuri penyebab terjadinya konflik yang merusak tatanan kehidupan, itu sebenarnya adalah masalah ego. Lebih tepatnya adalah egosentrisme, yaitu semua dipusatkan pada diri sendiri. Contoh egosentrisme di tengah jemaat Filipi disebut oleh Rasul Paulus antara lain mencari kepentingan diri sendiri, mencari pujian bagi diri sendiri, dan menganggap diri sendiri sebagai yang utama. Nah, untuk mengatasi hal ini, Rasul Paulus mengajak segenap warga jemaat untuk melihat bahwa teladan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak. Dengan kata lain, Yesus tidak memusatkan perhatian pada kepentingannya, namun pada kepentingan seluruh umat manusia. Bahkan Yesus telah mengosongkan diri bukan berarti Yesus kehilangan keilahiannya, bukan. Mengosongkan diri berarti menambahkan dalam diri Yesus yang kekal itu kemanusiaan yang terbatas dan fana. Saudara-saudara yang terkasih, dari nasihat Rasul Paulus ini kita bisa belajar tentang kehidupan keluarga kita. Sumber konflik keluarga sebenarnya adalah masalah egosentrisme. Coba kita perhatikan, konflik dalam keluarga itu sering kali berawal dari hal-hal yang sederhana, yaitu masalah meletakkan
baju, lalu menaruh barang bukan pada tempatnya, lupa mematikan kompor, lampu, dan banyak hal lain yang sekiranya sederhana. Namun ketika ditegur, serasa tidak mau terima. Kita merasa orang lain juga melakukan hal yang sama, dan banyak alasan yang kita kemukakan untuk membela diri. Sebaliknya, teguran sering kali dilakukan seolah-olah kita yang paling benar. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu, memperhatikan kepentingan orang lain sebagai tanda kerendahan hati dan bersedia mengisi hati dengan anggota keluarga lain adalah teladan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Pertama-tama, sebagai orang tua, belajar dari Yesus yang rendah hati dan mengosongkan diri. Sikap itu nanti akan menular pada anak-anak yang ada di rumah sebagai anggota keluarga, dan apabila itu terjadi, maka betapa indahnya kehidupan keluarga kita. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri, mari bersama umat Kristen di penjuru bumi kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Pada bulan keluarga ini, kami bawa keluarga kami. Kami bawa para suami, kami bawa para istri, anak-anak, saudara-saudara, andai Tuhan, siapapun itu, agar kami dapat merasakan cinta kasih, mengutamakan orang lain, dan kehidupan rukun dan sukacita ada pada kami semua. Konflik yang ada, walaupun terjadi, kiranya kami dapat mengolahnya sebaik mungkin, sehingga dapat diolah dan dapat terselesaikan. Ya Tuhan, Engkau berkati para orang tua, para abiyuswa, Engkau berkati pula para orang tua yang masih bekerja, anak-anak kami dalam segala aktivitasnya. Ya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia, pemerintahan Indonesia, jajaran rakyat, dan semuanya kami haturkan dalam tangan kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki persembahan. Mari bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai dasar persembahan, marilah kita ingat bahwa Tuhan mengundang kita mempersembahkan hidup ini. Firman-Nya menyebut, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi nyanyian.
dunia fana, ngengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surgaku pulkanlah, karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Marilah kita berdoa, kita haturkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, semoga melalui persembahan kami ini, nama-Mu dipermuliakan, dan kami semakin mampu berpartisipasi dalam karya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Berkati niat dan persembahan kami yang kami peruntukkan bagi kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saat ini kita menyanyikan nyanyian pemutusan. Mari kita menyanyi. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kuat, berdamai, bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita humbul dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin.